Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini adalah rangkaian safari dakwah terakhir ana di sini. Dan ana ucapkan jazakumullah khair untuk antum semua, terkhusus untuk Ustaz Rusulan yang telah membantu ana untuk mendapatkan atau berusaha meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kota Bangka Belitung, dari provinsi Bangka Belitung. Karena berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, kita semalam itu membahas mendidik anak. Dan ini lebih spesifik lagi, yakni mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Kita perlu tahu, terkadang mendidik anak seringkali dianggap sebagai proses satu arah. Padahal secara hakikatnya anak itu biasanya cerminan dari abahnya. Anak itu cerminan dari ummahnya. Maka kualitas ketaatan seorang anak itu biasanya tergantung ketaatan abahnya. Kualitas kesabaran anak itu tergantung kepada kualitas kesabaran bapaknya. Kejujuran juga sama. Kalau seandainya bapaknya jujur, insya Allah anaknya juga akan seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Maka seseorang tuh harus memikirkan bagaimana dia bisa mempengaruhi anaknya dengan cara yang paling baik. Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala, di sini anak kasih muqaddimah sebagaimana yang sudah anak sampaikan kemarin. Yang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga kita, anak-anak kita, itu ya kita selaku abahnya, selaku ummahnya. Ini sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, setiap kali adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Bahkan disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita itu yang bertanggung jawab di rumah suaminya. Kalau anak-anak berbuat A, berbuat B, berbuat C dan enggak diarahkan oleh ummahnya, yang bertanggung jawab siapa? Ya ummahnya. Kalau abahnya lagi keluar dan sebagainya. Maka mendidik keluarga itu dimulai dari diri kita sendiri. Makanya Allah dahulukan ku anfusakum wa ahlikum. Jaga pertama yang Allah sebut tuh anfusakum, diri kalian. Kalau sudah beres nih diri kita, wa ahlikum, baru kita urus atau jaga keluarga kita dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai semuanya itu dengan diri kita. Dan bahkan Masya Allah, nggak usah jauh-jauh, karakter anak itu pantulan dari karakter bapak dan emaknya. Kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seseorang berbuat kemungkaran yang Allah nggak ridhoi, itu akan berpengaruh terhadap karakter anak. Syi'na am abaina, percaya nggak percaya, itu terjadi ya ikhwah. Makanya mulai dari diri kita sendiri, tidak usah jauh-jauh. Antum cek Pak, orang-orang yang masih berkutat dengan ribanya, biasanya itu ngaruh kepada karakter anak. Ada dari mereka yang biasanya kalau bapaknya masih berkutat dengan yang Allah haramkan, ngaruh ke kejiwaan anak. Syi'na am abaina, percaya nggak percaya, dan ini anak jumpai ya ikhwah. Orang yang masih berkutat besar dengan ribanya, anaknya nanti ada kejiwaan yang kena. Dan ini kata para ulama, anak itu tergantung bapaknya. Dan bahkan disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah. Fudail ini ulama salaf kita zaman dahulu. Beliau katakan dengan jelas, inni la'asillah, sesungguhnya kalau saya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemungkaran, berbuat dosa, fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati, maka aku akan tahu efeknya
itu terjadi pada hewan tunggangan saya. Jangankan anak, hewan tunggangan pun terpengaruh dengan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mraati, dan istri saya, Masya Allah, Pak, istri jadi membangkang, istri jadi susah diatur, istri na'udzubillah jadi bebal, susah dinasihati. Itu biasanya karena kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama salaf yang mengatakannya. Wa auladi, dan anak-anak saya karakternya juga berpengaruh, berubah karakternya. Maka dari itu ya ikhwah, jangan sampai kita sepelekan hal-hal seperti ini. Kalau kita memang hobi maksiat, nanti dampaknya besar banget, nggak nanggung sampai ke anak. Dan anak di satu kota itu ya gitu ya, ada 2 orang yang masih mungkin belum bisa keluar dari ribanya gitu. Qadarullah kena anaknya. Maka disebutkan kalau mau sembuh, anaknya kalau mau sembuh itu bapaknya harus keluar dari dulu. Harus keluar dari transaksi-transaksi yang Allah haramkan berupa riba. Pak Allah, kasihan Pak mereka seperti itu. Maka kita harus berbuat kebaikan. Kalau seandainya kita mau suruh orang, apalagi suruh anak, dan ini sudah anak sampaikan kemarin, bagaimana mungkin kita mau memerintahkan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dalam kondisi kalian melupakan apa? Diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun, tidakkah kalian ini apa? Berakal. Makanya Masya Allah, kejujuran orang tua itu penting. Makanya anak-anak itu akan jujur kalau orang tuanya selalu jujur. Antum jangan terbiasa untuk berdusta, jangan. Wallahi kita ini banyak banget berdusta untuk menjaga perasaan anak. Ini nggak boleh. Sampaikan apa adanya. Dan ini kalau kita berdusta, maka kita terhitung hitungan dusta. Disebutkan Masya Allah, Abdullah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah mengatakan, ibu saya pernah memanggil saya. Apa kata ibunya Abdullah bin Amir? Wahai anakku, kesini engkau, aku mau kasih engkau sesuatu hal. Maka Nabi SAW bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir, ya fulana, apa yang kau mau kasih untuk anak engkau? Faqalat at-tamar, aku memberikan sebuah kurma, satu buah kurma. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ama innaka law lam tu'tihi, ketahuilah wahai fulana, kalau tadi engkau main-main saja, manggil nak sini nak, umi mau ngasih suatu hal, ternyata engkau nggak kasih, kutibat alaiki kizbah, niscaya Allah catat sebuah kedustaan untuk engkau. Itu nanti akan terbiasa. Nak sini nak, abi mau kasih suatu hal, padahal nggak ada sama sekali. Ini ditulis oleh Allah sebagai apa? Dosa. Dan hadis ini hadis yang hasan riwayat Abu Dawud. Makanya ulama zaman dahulu, antum ulama hadis lu ya, antum manggil ayam kur 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 gitu, datang nih ayam, dikiranya antum ngasih beras, rupanya cuma apa? Manggil doang. Nggak diterima hadis antum. Muttaham bil kadzib, antum memiliki indikasi berdusta atas nama Rasul. Kalau ayam didustakan, bisa jadi hadis Nabi pun dipalsukan. Bayangin antum. Itu Pak, kejujuran ini penting. Dan betapa banyak sekarang orang tua itu posisinya berdosa kepada anak-anaknya. Contoh, nak jangan keluar malam, nanti ada momok. Udahlah dusta. Yang kedua, akidah dirusak. Antum tahu momok? Anda nggak tahu istilah di sini apa? Momok, iya momok hantu gitu, ya kan? Nah jangan keluar nanti ada hantu. Antum pertama berdusta. Yang kedua, antum ngerusak apa? Akidah. Pak, berkali-kali lipat ini. Nanti anak akan terbentuk. Tengoklah Pak, ini nakut-nakutin dusta kayak gini, turun menurun. Anak antum nanti berbuat hal yang sama dengan cucu antum. Nah, hati-hati, nanti ada apa? Momok gitu aja prosesnya terus. Makanya anak itu akan belajar dari siapa? Abahnya. Anak itu akan belajar dari bapaknya.
Kalau ternyata bapaknya rusak, maka apa? Maka rusaklah kondisinya. Jadi jangan sampai anak itu tergadaikan dengan amal buruk kita, dan jangan sampai seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah kita mendidik anak, membentuk karakter itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Contoh, karakter kedermawanan. Pak, sebelum kita sampaikan ke anak kita sampaikan sebuah hadis untuk membentuk karakter anak kita sebagai orang dermawan. Contoh, kita katakan, "Nak, Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya, tangan yang di atas khairun minal yadi sufla." Itu lebih baik dibandingkan tangan yang di mana? Yang di bawah. Antum perlu contoh itu, Pak. Kita perlu untuk menjadi qudwah bagi anak kita. Makanya Rasulullah SAW kenapa mudah diikuti oleh umatnya? Karena memang Rasul ini secara qudwah itu sempurna. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwa Rasul terdapat uswah hasanah, uswah yang baik bagi kalian. Maka tirulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kita mau berharap anak kita ini dermawan, pertama kali yang contohkan adalah kita. Makanya, Pak, tidak ada masalah kita tampakkan posisi sedekah kita. Enggak ada masalah kita tampakkan wakaf kita di hadapan anak-anak kita. Tidak ada masalah sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang namanya bersedekah itu bisa sir, bisa alaniyah, bisa diam-diam, dan juga bisa apa? Terang-terangan. Terang-terangan ini tujuannya untuk apa? Agar orang bisa mencontoh. Anak kita bisa mencontoh. Ringkas, Pak, semisal antum hari Jumat, antum berangkat dengan anak antum, berangkat sholat. Kalau biasa zuhur itu susah kita untuk bersama anak-anak kita, karena zuhur kita biasanya kerja di kantor mungkin kan. Anda nggak tahu kalau kondisi antum di sini apa. Mungkin ada yang usaha dagang di pasar, mungkin Anda nggak ngerti. Tapi anggap, Pak, Jumatan itu yang paling bisa kita bersama anak kita. Maka kita sampaikan, "Nak, ini fulus 20.000. Abi juga megang 20.000. Kamu masukkan kotak infak. Abi juga masukkan kotak infak." Ini kita harus pertama kali yang mulai. Kalau kita nggak mulai, susah. Sama istri juga seperti itu. "Dek, abang mau kasih hadiah untuk orang tua. Adik juga kasih hadiah untuk orang tua. Jangan sampai nggak ngasih, jangan sampai nggak ngasih." Ini tujuannya apa? Agar istri kita, agar anak-anak kita itu bisa mengambil keteladanan dari kita. Kita dulu yang mulai. Kita mendidik anak-anak kita. Hakikatnya kita mendidik diri sendiri. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, tidak usah jauh-jauh. Bapak, ibu-ibu mungkin tahu kasusnya Aisyah. Itu Masya Allah dermawan banget. Bukan dermawan, dermawati gitu. Kalau santriwan, santriwati. Karyawan, karyawati. Kalau dermawan, kalau untuk perempuan ada nggak? Anda nggak tahu, Pak. Antum buka lah di KBBI. Taib. Ala kulli hal, dermawan banget ini Aisyah. Yang mana sifat tabiat wanita di zamannya sampai mungkin sepanjang zaman, sampai zaman kita saat ini, itu susah sekali untuk bersedekah wanita-wanita. Tapi Aisyah gampang untuk memberi, gampang untuk bersedekah, walaupun Aisyah lagi butuh-butuhnya. Kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan itu. Nggak usah jauh-jauh. Dalam proses makan nih, semisal dalam apa? Konteks makanan. Ketika Nabi SAW nyembelih seekor kambing, Nabi letakkan di rumah. Ternyata ketika Nabi letakkan di rumah, Aisyah minta izin mau bersedekah dari harta itu. Kata Nabi SAW, sedekahkanlah, sedekahkanlah. Kemudian Nabi SAW keluar, disedekahkan oleh Nabi SAW. Ternyata yang masih ada di rumahnya itu pahanya. Apa? Pahanya. Yang lainnya sudah habis. Disedekahkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib.
Kemudian apa yang terjadi? Ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang masih tersisa? Apa yang masih ada di rumah ini? Apa yang masih ada bersama kita dari kambing tadi? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, semuanya sudah pergi dan yang masih ada bersama kita hanya satu paha kambing saja. Masya Allah. Berarti lebih banyak yang disisakan atau lebih banyak yang dimakan? Pak, Masya Allah ya, ternyata yang lebih banyak disedekahkan. Kalau kita sedekahnya sedikit, yang kita sisakan apa? Banyak. Antum tahu apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, kata Aisyah, ya Rasulullah, yang masih ada bersama kita ini cuma pahanya, yang lainnya sudah hilang, sudah saya sedekahkan. Apa kata Nabi SAW? Justru yang ada bersama kita semuanya, yang hilang paha ini. Kenapa nggak kau keluarkan sekalian? Masya Allah. Maksudnya habiskan. Dan Nabi SAW kapan sedekah? Tidak takut nanggung-nanggung. Nabi mulai dari diri beliau sendiri. Makanya wajar bisa numbuhkan karakter Aisyah yang dermawan. Bahkan pernah disebutkan Muawiyah radhiyallahu taala anha itu memberikan untuk ibunda kita Aisyah itu 100.000 dirham. 100.000 dirham ini banyak banget. Untuk membeli kambing tuh bisa sampai ratusan. Ternyata di pagi hari dikasih oleh Muawiyah. Muawiyah ini cuma mau berbakti saja. Karena ketika itu Muawiyah pemimpinnya, Muawiyah mau berbakti kepada ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dikasih 100.000 dirham. Dengan uang segitu, Pak, ya Masya Allah, dengan nilai segitu itu bisa membeli kambing tuh sampai ratusan. Ternyata itu dari pagi hari loh ya. Dari pagi hari dikasih oleh Muawiyah. Fama amsat, tidaklah dia sampai di sore hari kecuali Aisyah sudah habiskan semuanya. Dihabiskan semuanya oleh Aisyah radhiyallahu anha di sore hari. Akhirnya khadimahnya, pembantunya Aisyah mengatakan, "Ya Aisyah, lau abqaiti lana dirhaman nashri bihi lahma." Kenapa kau enggak sisakan 1 dirham saja dari ratusan ribu dirham yang ada? Dengan 1 dirham tadi kita bisa beli 1 daging yang bisa kita makan. Apa kata Aisyah? Subhanallah, lau dzakkartini la fa'altu. Kenapa kau enggak ingatkan? Aku lupa. Udah habis udah dikasih sedekah semuanya. Pak, Masya Allah ya, ingat sedekah lupa makan. Coba kita ingat makan lupa sedekah. Inilah Pak karakter terbentuk di dirinya Aisyah. Sebabnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan Husain mau ma'ruf bagaimana dermawannya. Bahkan sampai ke cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin, yang kita tahu Pak membawa makanan di malam hari, enggak ada yang tahu kecuali dia sudah apa? Meninggal. Ini ma'ruf Pak, cucu-cucu Nabi kita Muhammad SAW. Sebabnya kenapa? Tergantung gimana orang tua didik itu. Kalau kita salah mendidik sudah. Dan Nabi ma'ruf Pak, ada 1 dinar saja. 1 apa? Dinar. Di rumah Nabi kita Muhammad SAW, 1 dinar ini itu sekitar 4 gram emas. Kalau 4 gram emas itu berarti sekarang berapa 1 gram? 3 juta. 3 juta Pak. Masya Allah, naik lagi ya. Anda kira kemarin terakhir itu 2 juta. Makanya saran Anda yang belum nikah, cepatlah nikah. Makin mahal ini Masya Allah. Dan saran Anda Pak, antum jangan nabung fulus. Duit itu jangan. Tabungnya apa? Emas. Disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. La ya'ti zaman, la ya'tiyanna zaman, akan datang sebuah zaman untuk manusia tidak ada yang bermanfaat untuk mereka dari dunia mereka kecuali emas dan perak. Dan nanti di akhir zaman Pak, yang stabil harga itu harga emas. Harga apa? Emas.
memang sekarang ngeri, Pak. Dulu bapak kita 500 rupiah itu bisa beli apa? Bakso plus kerupuk lagi mungkin. Sekarang bakso berapa harganya? 15.000. Nominalnya sama-sama mungkin 500 sama 500, tapi nilainya jauh banget gitu. Inflasi makanya nggak ada yang bisa jamin, Pak. Kalau saran Anda yang stabil itu ya emas, udah stabil. Jangan antum berharap emas itu naik harganya, enggak, dia tuh stabil gitu loh. Stabil harganya. Mungkin bisa naik, nilai bisa naik, cuman nggak signifikan gitu. Cuman minimal bisa lebih bertahan. Kalau antum memiliki fulus yang banyak, tabunglah emas. Ini saran Anda sudah. Karena sekarang kalau sampai 3 juta, Pak, gede banget itu. Berarti memang rupiah itu betul-betul apa? Melemah mata uangnya. Ayo, ala kulli hal ekonomi kita seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita kembali ke tema. Jadi Nabi SAW itu anggaplah berarti kalau 4 gram emas 4 kali 3 juta berarti berapa total? 12 juta. 12 juta ini kata Nabi SAW ini lewat dalam posisi 3 malam, nggak keluar, marah Nabi SAW, habiskan semuanya. Jadi Pak, ambang maksimalnya itu 1 dinar atau 12 juta deh zaman kita sekarang. Tergantung apa? Tergantung kurs mata uang kita saat ini. Kalau ternyata sudah nyampe di ambang 12 juta atau 1 dinar nggak dikeluarkan, Nabi marah SAW. Nabi benci itu. Berarti Pak, patokan umat Islam itu bukan nabung, tapi apa? Ngeluarkan. Dan antum punya istilah nabung pangkal kaya. Tengoklah kalau ini kita sampaikan ke anak-anak kita, anak kita karakternya medit, bakhil. Nggak ada nabung pangkal kaya. Nabung pangkal apa? Miskin. Berbagi yang pangkal apa? Kaya. Walaupun secara zahir nampaknya nominalnya kurang, tapi Allah selalu berkahi. Ada aja rezekinya, Pak. Masya Allah ya. Dalam Islam nggak ada ceritanya nabung pangkal kaya. Antum carilah hadis itu. Dalam Islam tuh Pak, mutar fulus, dagang, duit itu diputar, duit itu diputar, bukan ditabung. Kalau diputar nih Pak, kita bisa membuka pintu rezeki. Sebabnya kita rezekinya dari Allah Azza wa Jalla. Kita berdagang nih, ada fulus kita, jangan dibiarkan di rumah. Ini dalam Islam. Ima antum sedekahkan atau antum putar. Kenapa? Dengan cara kita memutar. Contoh kita punya kebun, ada yang bekerja di kita. Ini salah satu kita ini menjadi sebab pembuka apa? Rezeki untuk dia. Kita buka toko, ada karyawannya. Naam, sahih. Ini memudahkan kaum muslimin. Kalau kita tabung nih Pak, pelit kita takut keluar. Tengoklah Pak, antum jangan ngira tidak ada ancaman untuk orang-orang nabung. Ada. Dan ancaman ini berat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Pak, ancaman berat ini itu untuk orang nabung. Ayat ini jarang dibacakan untuk kaum muslimin. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menabung emas dan peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan untuk mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih sekali. Masya Allah, diancam azabin alim. Apa azabnya ya Allah? Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari kiamat jidat mereka disetrika oleh Allah Azza wa Jalla. Pak, apa kabarnya kalau kita disetrika saat ini di dunia? Wallah habis. Jidatnya disetrika oleh Allah Azza wa Jalla. Wa junubuhum, pinggangnya disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini sebab apa yang kalian tabung, kata Allah SWT. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakan dari apa yang kalian tabung. Istilah kita tuh rasa no gitu loh. Betul-betul dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa ditabung? Akhirnya muncul karakter-karakter anak yang medit, pelit. Gak usah jauh-jauh Pak, sengaja tak sengaja di kalangan ummahat ini banyak mutadawil cerita ini. Contoh, emak-emak ketika anaknya mau berangkat sekolah, biasanya emak-emak kalau anaknya mau berangkat sekolah nyiapkan apa? Bekal kan?
Anda nggak tahu istilah di sini. Kalau istilah kami itu bontot. Di sini apa namanya? Bontot juga. Taib. Kita ini anak-anak kaum muslimin itu dibontotin oleh emaknya. Pak, Anda nggak tahu Pak ya, kalau ini terucap bahaya banget. Sebagian orang, para wanita-wanita takut banget kalau makanan ini dihabiskan bukan untuk anaknya sendiri. Akhirnya dia ngasih wasiat. Apa kata emaknya? Nak, ini bekal, tolong habiskan, jangan bagi-bagi, kamu habiskan sendiri. Allahul musta'an. Antum tahu Pak, karakter yang terbentuk nanti kayak mana? Jangan salahkan kalau anak antum susah untuk berbagi. Siapa yang ngajarin? Emaknya. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Makanya walillahil hamdu wal minnah Pak, anak dari kecil, dari zaman dahulu itu nggak ada masalah Pak. Bahkan anak dulu nangis ketika bekal anak dimintain terus gitu loh. Ya mungkin karena makanan bekal kita mungkin enak, anak yang nangis gitu. Pas anak pulang ke rumah, kata emak anak, kata ummah anak, nggak apa-apa nak, bagi-bagi. Tapi kan habis gini. Kalau habis nak makan di rumah, ada makanan kita ini, alhamdulillah. Nggak apa-apa, bagi-bagi, bersedekah kita, berbagi sama kawan. Dan antum tahu Pak, orang-orang Asy'ariyin itu dipuji oleh Nabi SAW. Asy'ari, bukan Asy'ari yang akidahnya Asy'ariyah, bukan. Yang kabilahnya kabilah Asy'ar, Bani Asy'ar, Abu Musa al-Asy'ari, bukan Asy'ari yang akidahnya suka mentakwil itu, bukan. Asy'ari. Antum tahu Abul Hasan al-Asy'ari itu dari kabilah yang sama, makanya namanya apa? Al-Asy'ari. Orang-orang kabilah Asy'ariyin itu dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang asy'ariyin, idza qalla ta'amu ayalihim, kalau makanan keluarga mereka sudah mulai habis, sudah mulai sedikit, jama'u ma indahum, mereka kumpulkan makanan, setiap keluarga bawa makanan, setiap keluarga bawa makanan, mereka letakkan di tempat yang sama, disatukan. Masya Allah, mereka makan bareng, mereka kenyang bersama. Apa kata Nabi SAW? Ana minhum wa hum minni, saya bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Karakter Nabi itu sama dengan orang-orang Asy'ari, dan karakter orang-orang Asy'ari sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Pak, posisi ini nganjurkan kepada kita, nak, makan bareng pun gak ada masalah, jangan nangis. Umi udah siapkan untuk kamu nanti di rumah, nanti kamu makan, anak-anak yang lain kalau mau makan silahkan gabung, gak ada masalah sama sekali. Ini Pak, nanti karakter anak-anak kita, karakter hobi apa? Berbagi. Tapi kalau belum apa-apa Pak, susah untuk memberi, susah untuk ngasih, masa depannya akan sulit untuk berbagi. Makanya kan ada karakter orang-orang ikhwah nih yang hobi ngajak makan-makan. Ada orang tuh susah banget ngajak makan-makan. Mungkin ada Mak, tapi ada orang, ayo makan yuk, ayo makan yuk, ayo makan yuk. Ini gampang banget. Nah di sini yang perlu kita ketahui adalah coba biasakan dari awal. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu memang hobinya ngasih makan apa untuk orang lain. Terbiasa Nabi Pak, wallah terbiasa. Ashabus Suffah dikasih makan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kan sudah pernah anjurkan, ada sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kul walam nashba, kami ini hobi makan tapi tak pernah kenyang-kenyang. Terjadi nggak di kita? Banyak makan tapi nggak pernah apa? Kenyang. Pak, Nabi pun ditanya, ya Rasulullah, inna na'kul walam nashba, kami ini makan, tapi kenapa nggak pernah kenyang-kenyang? Kalau itu ditanya ke kita jawab apa? Oh, cacingan itu. Itu kalau jawaban kita. Jawaban Nabi lain ya ikhwah, lain. Apa kata Nabi SAW? La'allakum taftarikun. Itu sebabnya kalian tuh makannya pencar-pencar, sibuk dengan makanan sendiri-sendiri ya gitu. Anak ini punya anak ya punya anak, yang satu lagi ini punya anak ya punya anak. Enggak boleh gitu kata Nabi SAW. Istami'u ala ta'amikum wasamullah, kalian tuh kumpulkanlah makanannya, makan bareng-bareng gitu kata Nabi SAW. Apa kata beliau? Ta'amul wahid yakfil itsnain, makanan satu orang cukup untuk berapa orang?
makan 2 orang cukup untuk 4 orang, makan 4 orang yakfi thamaniyah cukup untuk 8 orang. Ini sabda Nabi SAW. Ketika mereka praktekkan itu, Masya Allah, betul cukup Pak. Masya Allah. Ini nunjukkan kalau kita berbagi justru kita tambah berkah. Yang kita makan mungkin nggak banyak, karena porsinya kan semakin sedikit kan. Tapi keberkahan itu beda ya ikhwah. Banyak orang makan tapi ya gitu, ternyata makanannya nggak bisa membuat dia itu apa? Kuat. Orang banyak makan, tukang ngantuk. Ada nggak gitu? Ada. Banyak makannya tak kenyang-kenyang tapi ngantuk aja, nggak produktif, nggak bisa apa memproduksi hasil karya ilmiah yang dikeluarkan. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini, coba kita selaku orang tua tunjukkan ke anak kita gimana kita tuh bersikap dermawan. Gak apa-apa tunjukkan. Antum tunjukkan, antum tuh masukkan duit ke kotak infak, antum kasih juga untuk anak antum. Akhirnya dia terbiasa. Antum berdagang nih, antum tanamkan konsep. Antum kan anda nggak tahu di sini apa hasil maisha antum ya. Mungkin ada yang kebun, mungkin ada yang pertambangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Pak, kalau antum berdagang ini kesempatan besar untuk antum. Karena kita kalau berdagang itu ada hak milik Allah Azza wa Jalla, hak untuk orang fakir, hak untuk orang miskin. Antum bisa tunjukkan, nak, ini dagangan hasil kita nih, Masya Allah. Hasil ini harus ada sebagian yang kita kasih untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Kamu taruhkan kotak infak, abah juga sama, letakkan di kotak infak. Bismillah kita letakkan. Ini nanti akhirnya Allah terbentuk Pak, sampai tua. Sampai apa? Sampai tua. Itu yang perlu kita ketahui pertama. Jadi kalau seandainya kita ini mau menjadikan anak kita karakter yang dermawan, mulai pertama kita yang dermawan. Kemudian Masya Allah, yang kedua, kita kalau berharap anak kita makan sesuai sunnah Nabi SAW, maka kita yang pertama kali contohkan anak kita sesuai sunnah Nabi SAW. Faktanya sekarang, ana lihat ya ikhwah, banyak orang-orang yang sudah dewasa itu makan dan minum pun masih jauh dari kata sunnah. Bahkan beberapa kali ana lihat dari ikhwah itu minum itu pakai tangan apa? Kiri. Afwan Pak ya, ini karakter akan membentuk ke anak antum, percaya atau enggak, terbentuk. Akhirnya anak minimal Pak, minimal anak itu akan menganggap remeh minum tangan apa? Kiri. Padahal minum tangan kiri nyontoh siapa? Syaitan. Dan kita tahu Pak, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yasrabu bishimalihi. Syaitan tuh makan pakai tangan kiri, minum juga pakai tangan apa? Kiri. Nah kita contohkan yang paling nyata, ajarkan ke anak-anak kita. Tidak usah jauh-jauh. Rasulullah SAW jadikan adab makan ini kurikulum nyata bagi anak-anak beliau. Termasuk bukan anak beliau, siapa? Sepupunya Abdullah ibn Abbas. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan disebutkan juga kepada Umar ibn Abi Salamah. Kemudian juga anak-anak sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya. Apa kata Nabi kita SAW? Ya ghulam, samillah. Wahai anak kecil, ucapkanlah nama apa? Allah. Ucapkanlah bismillah sebelum makan. Jangan lupa bismillah. Dan Nabi selalu bismillah. Wa kul biyaminik. Makanlah pakai tangan apa? Kanan. Wa kul mimma yalik. Makan yang ada di hadapan engkau. Jadi Pak, antum kalau makan-makan bareng, jangan sampai tangannya tuh ngambil lauk. Paha ayam di situ tuh. Pak, kalau paha ayam di situ, Pak, jangan antum itu jangan. Antum bilang apa? Afwan akhi, ana boleh minta itu? Fadhal, boleh. Ketika didekatkan, antum ambil. Ini apa? Adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, sebagian anak-anak kaum muslimin ditengok sama dia, mana ayam goreng paha itu, Masya Allah. Kalau itu tangannya sudah apa? Sab dahulu. Nabi SAW pernah kejadian, Nabi tahan tangan seorang anak kecil. Nabi tahan. Apa kata Nabi SAW? Dafa'ahu syaitan. Ini anak perempuan.
Dafa'a syaitan. Jadi Nabi tangkap tangan anak perempuan tadi, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dafa'a syaitan gitu misalnya. Ini anak itu didorong oleh siapa? Syaitan untuk ngambil dari jauh. Ini jangan, Pak. Maka yang perlu kita perhatikan, coba lihat kurikulum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makan aja. Bahkan Masya Allah ya, Nabi itu selalu mencontohkan apa yang jatuh Nabi ambil. Oh, kalau anak-anak kecil ini nggak usah diajarkan pun ngerti mereka. Kata mereka ada punya istilah belum 5 menit. Kalau di kita nggak berlaku belum 5 menit itu kayaknya Insya Allah. Tapi anak-anak itu padahal permennya pun permen basah, bukan permen kering, permen basah pun kalau jatuh kata mereka belum 5 menit Masya Allah. Dibersihkan, dicuci sama mereka Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Antum bisa contohkan juga sebagaimana Nabi selalu contohkan. Kan kata Nabi SAW mengatakan idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau seandainya makanan kalian jatuh, maka apa? Ambil wal yumit anhal adza, dan bersihkan kalau ada kotoran, ada pasir, ada tanah, bersihkan kata Nabi SAW. Kemudian makan. Wala yada'ha li syaitan, jangan dia biarkan untuk siapa? Syaitan. Ini kata Nabi SAW. Sekarang faktanya banyak orang-orang tua yang mengajarkan ke anaknya yang awalnya fitrah mereka itu lurus, belum 5 menit kata mereka, bisa dirusak oleh bapaknya sendiri, bisa dirusak oleh ibunya sendiri. Akhirnya dia semakin dewasa semakin jijik untuk itu. Dan ini jangan, Mbak. Dan ini jangan. Dan kita nggak berlaku untuk itu. Nabi SAW selalu bersihkan. Nabi SAW selalu bersihkan. Jatuh. Dan bahkan kata Nabi SAW, beliau selalu menghabiskan makanannya. Dan beliau mengatakan kalau seandainya ini dibiarkan, kata Nabi SAW, fala yadri fi ayyihil barakah. Kalian tuh nggak tahu di bagian makanan mana terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohkan, Pak, adab atau tata cara makan untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Makanya makan itu sebenarnya itu jangan sendiri-sendiri dengan anak. Sebenarnya untuk mencontoh anak kita. Kan Nabi katakan itu kan makan bareng, tujuannya untuk mencontohkan apa? Anak kita. Akhirnya anak nggak biasa makan tangan kiri dan sebagainya. Dan bahkan kata Nabi SAW, Pak, memang ada sebuah hadis. Nabi SAW katakan, kalau seandainya kalian tuh makan bareng gitu ya, fa idza akala ahadukum ta'aman, kalau kalian sudah selesai makannya, fala yamsah yadahu, jangan sampai dia bersihkan tangannya, dia usap tangannya atau dia cuci tangannya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia jilat tangannya atau dia suruh orang lain tuh jilat. Ini sunnah loh, Pak. Antum makan nih, Masya Allah, antum suruh jilat istri antum, dek, fadl. Antum pernah gitu nggak, Pak? Itu termasuk, Pak, sebab kita itu ada kasih sayang untuk istri. Makanya coba nanti antum sarapan, dek, dengar tadi kata Ustadz kan, fadl. Bang geli, fadl. Hadis Nabi SAW. Awalnya agak gimana gitu, nanti lama-lama sayang istri antum dengan antum, dan antum juga akan sayang dengan istri. Anak juga sama, Pak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu bisa antum praktekkan itu dengan istri, dengan anak, bahkan dengan budak. Nah, fadl, jilat. Nanti tangan anak antum ambil, nah sini tangannya, bismillah. Antum jilatin. Itu nanti akan sayang tumbuh. Betul, Pak. Antum cobalah kalau nggak percaya. Makanya nanti usahakan habis ini beli nampan antum. Beli nampan, makan selalu apa? Bareng. Satu ekonomis. Antum di satu kakak tuh misal 8 orang, cukup 4 porsi. Wallah cukup ya ikhwan, 4 porsi. Kami ini anak pondokan, terbiasa untuk seperti itu. Terbiasa. Akhirnya pola makan ini juga terbawa sampai kemana? Ke rumah tangga. Kalau lagi kurang-kurang ya memang seperti itu. Itu paling ekonomis tapi kenyangnya Masya Allah, berkah. Antum kasih. Tapi ini nggak berlaku lah untuk kita. Kita makan rendang. Fadhal Ustaz. Pak, anak mikir 7 kali, Pak, Masya Allah. Fadhal Ustaz. Ini rendang ini, Masya Allah. Nggak bisa, Pak. Itu untuk siapa? Untuk istri dan juga anak-anak. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi bisa kita contohkan anak-anak kita dengan hal-hal kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah karakter menanamkan rasa malu pada diri
kita sendiri sebelum dari anak-anak kita. Kadang-kadang Pak, Masya Allah, banyak anak-anak itu nggak memiliki rasa malu. Sebabnya bapaknya. Antum mau tahu kisah nyata nih? Antum cek faktanya saat ini, anak-anak kaum muslimin banyak nggak buang air kecil tuh pinggir paret? Banyak nggak? Antum melihat anak-anak kaum muslimin main bola, sak kencing dia, ngapain mereka kencing di pinggir itu? Tahu antum? Nyontoh siapa? Bapaknya. Bapaknya mau kencing di mall, di bandara, berangkat ke toilet. Itu kan ada yang toilet berdiri. Tahu antum? Pak, jangan lagi kencing di situ. Anak antum kalau lihatlah bapaknya aja kayak gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau bapaknya kencing di depan publik, walaupun masih nampak sedikit tertutup, anak itu betul-betul nampak. Dan itu sebabnya siapa? Diri kita. Kaum muslimin itu nggak boleh Pak. Lucu juga kita nih Pak, udah berjenggot, udahlah berjenggot masih kencing di situ. Wallah haya ya ikhwah. Rasa malu itu harus ada. Tanamkan diri kita. Nanti kalau enggak, anak-anak kita akan terbiasa untuk hal-hal kemungkaran seperti itu. Antum tahu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat ke tempat al-khala, tempat toilet gitu ya, toilet di zaman Rasul itu padang pasir kosong, nggak ada orang. Apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dhahaba al-madhhab atau dhahaba ila al-khala yataghayyab fala yura. Maka Nabi SAW bersembunyi sampai tubuhnya pun nggak nampak sama sekali. Tubuhnya Nabi pun nggak nampak sama sekali. Menghilang Nabi SAW. Nah kalau ternyata kita nih Pak kencing di tempat toilet yang berdiri, yang nempel di dinding itu Pak, ya Allah, semua orang bisa lihat. Antum pun bisa nengok sebelah. Oh, bisa nampak kan? Itu Pak Mullah muskilah besar. Masalah besar di kita. Dan ini enggak boleh. Kenapa? Berarti kita ini enggak ada kebaikan. Kalau kita malu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali dengan apa? Kebaikan. Akhirnya kalau antum punya rasa malu, dia punya apa? Kebaikan di situ. Anak kita kalau ada malunya, ada kebaikan. Anak yang lain kencing di situ dia enggak mau. Enggak, kata abah enggak boleh. Harus malu. Dia punya prinsip, dia punya karakter. Tapi kalau kawannya kencing di paret kayak gitu, bapaknya juga sama, dia pernah lihat bapaknya juga kencing kayak gitu, tengoklah Pak, ngikut nanti dia, ngikut. Dan itu nggak boleh dalam Islam. Makanya kalau kita punya rasa malu, harusnya ya kita nggak akan berbuat hal demikian. Apa disebutkan dalam sebuah hadis? Nabi kita SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ternyata engkau nggak punya rasa malu, silahkan perbuat apa yang engkau mau. Ini Pak terjadi kalau kita nggak punya apa? Rasa malu. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi ala kulli yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita membentuk karakter anak kita. Kita mulai dengan apa? Diri kita sendiri. Dan ini halal, kesalahan-kesalahan ini itu banyak kita lihat di masyarakat awam. Di masyarakat apa? Masyarakat awam. Kemudian Masya Allah, Ana mau sampaikan, Ana tutup kajian kita di sini. Kita lihat dampak panjang karakter anak itu dengan doa. Ini yang paling kuat sekali sebenarnya. Kita sudah tunjukkan akhlak yang baik, kita sudah mulai dengan diri kita sendiri. Terkadang ada kalanya anak-anak itu bermasalah gitu. Karena yang namanya lingkungan ya bukan cuma bapak ibunya. Lingkungan itu ada banyak, sekolah lingkungan, teman-teman lingkungan, TV juga sama lingkungan. Kita nggak tahu Pak rusak itu dari mana. Tapi wa illa yang paling besar merusak anak itu ya siapa? Ya bapaknya, ya ibunya. Tapi kalau bapaknya sudah saleh, ibunya sudah saleh, qaddarallah, ada masanya mungkin anaknya bermasalah. Taib, ana sampaikan kepada ikhwah semua, yang perlu kita ketahui adalah kita harus jadi orang tua yang soleh, tetap istiqomah. Doakan untuk mereka. Lihat Pak, antum tahu orang tua yang saleh, Allah yang jaga keturunannya. Jadi kalau kita mulai dari kita diri sendiri kita soleh, anak kita Allah yang akan jaga, bukan kita.
Maka Yakub alaihissalam itu pertama kali mengucapkan untuk anak-anaknya, "Fallahu khairun hafidha." Allah sebaik-baik apa? Penjaga. Dan terbukti Pak, Yakub nggak bisa jaga Yusuf. Siapa yang jaga Yusuf? Allah Azza wa Jalla. Sampai dijeburkan dalam sumur pun Allah yang pindahkan dia sampai ke istana Mesir. Yang awalnya di mana? Di sumur. Allah yang pindahkan. Bahkan apa kata Nabi Yusuf? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb saya yang telah memberikan saya tempat yang terbaik. Masya Allah. Walaupun ujung-ujungnya di penjara juga, naam di penjara. Tapi faktanya ketika Allah keluarkan dia dari penjara, Allah jadikan dia ini pemegang kunci pembendaharaan di Mesir. Ala khazainil ard. Allah kasih jabatan tinggi. Ini Pak, bagaimana kondisi kita susah banget ngurusin anak kita di luar sana nggak tahu kondisinya, mungkin di pondok pesantren dan sebagainya. Kita Pak fokus pada karakter soleh kita, anak dijaga oleh Allah SWT. Makanya disebutkan Allah SWT berfirman tentang anak yatim dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi siapa? Khidir, dalam surat apa? Al-Kahfi. Antum tahu Pak, anak yatim ini itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Kesolehan bapaknya. Makanya antum Pak, jangan kira kesolehan kita ini enggak ngaruh kesolehan anak, ngaruh Pak, Allah yang jaga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana abuhuma salihah. Ini bapak dari dua anak ini adalah orang saleh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, antum kita ini nggak bisa jaga anak-anak kita Pak 24 jam. Yang bisa menjaga anak kita 24 jam cuman siapa? Allah SWT. Fallahu khairun hafidha. Kita mulai dengan apa? Kesolehan diri kita. Kemudian Pak, Masya Allah, kalau kita sudah soleh ini, kita bantu dengan cara doa. Disebutkan Pak, doa ini adalah senjata utama. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti mustajab, yang tidak pernah tertolak. Disebutkan salah satunya da'watul mazlum. Yang pertama itu da'watul musafir, doa orang apa? Musafir. Yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang dizalimin. Yang ketiga da'watul walid liwaladi, doa orang tua untuk siapa? Anaknya. Pak, lebih-lebih lagi kalau anak kita semisal suatu saat durhaka kepada kita, udahlah kita dizalimin. Yang kedua status kita ini apa? Orang tua, pasti mustajab. Jadi Pak, kalau kita sudah membangun kesolehan diri kita, tambahkan lagi dengan perbanyak doa yang apa? Yang baik untuk anak-anak kita. Akhirnya anak kita menjadi karakter yang baik. Masalahnya di kita sekarang nih Pak, kita jumpai anak-anak bermasalah karena bapaknya nggak pernah sabaran, karena ibunya nggak pernah sabaran. Doakan keburukan untuk anak-anaknya. Dan ini Pak, Allah firmankan dalam Al-Quran Karim. Apa kata Allah? Wa yadu'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Betapa banyak manusia mendoakan keburukan untuk orang lain, padahal dia bisa doakan kebaikan untuk dia, untuk orang lain tersebut. Wa kana al insanu ajula. Begitulah manusia sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru, anak nakal, langsung ngomong yang enggak baik. Na'udzubillah. Istilah di kami itu Pak, astaghfirullahaladzim, bapak pun bisa marahin anaknya. Ini terdengar di kita Pak. Buyanian kau nak itu kasar banget Pak. Satu, karakter anak rusak, rapuh anak itu, kopong akhirnya kejiwaannya. Kedua, nanti tengoklah Pak, jangan salahkan anaknya nanti kalau kondisi seperti itu. Pak, ada ikhwah, istrinya itu diruqyah. Kita udah beberapa kali ngeruqyah istrinya gitu. Walhamdulillah sekarang udah sembuh. Antum tahu apa sebab istrinya bisa diruqyah sampai ke batas kejiwaan psikisnya rusak? Suaminya bilang, "Ustaz, ana tahu Ustaz, sebenarnya kenapa istri ana kayak gini. Ana lihat kalau ternyata istri ana lagi capek, tidur sebentar gitu ya. Ana ini tinggal Ustaz deket-deketan sama rumah mertua katanya, sebelah-sebelahan.
Kalau istri anak habis nyuci, lagi capek kondisinya, tidur si istri anak sebentar. Ibu itu marah-marah. Ngomong ke anaknya pakai bahasa Jawa. Karena dia orang Jawa gitu ya. Gila kamu nak gitu. Tapi pakai bahasa Jawa. Gila kamu nak katanya. Kamu ini harusnya sibuk, harusnya bekerja gini. Gimana kamu tidur? Ini sering diucapkan. Istilah kita tuh edan gitu. Gila. Itu diucapkan berkali-kali. Apa kata beliau? Ana yakin Ustaz, istri ana bisa seperti ini terus sebabnya doa orang tua dia. Makanya pelajaran yang paling penting Pak, jangan antum ucapkan untuk anak-anak antum tuh kata-kata yang buruk. Contoh, Duna, kok nggak paham sih? Kamu itu nak bodoh atau enggak? Ini kan Pak, coba lisan tuh dijaga. Apa kan bisa kita ganti? Masya Allah nak saleh, coba fokus ke abad. Faham? Gini nak pintar gini. Bisa gak kayak gitu kita ucapkan? Oh bisa banget. Pertama itu Pak namanya tahfiz. Tahfiz itu menyemangatin jiwa, akhirnya semangat lagi. Antum tahu orang yang jatuh lagi maksiat, Allah ngasih tahfiz penyemangat. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu Allah manggil hambanya yang merusak, yang bermasalah, sampai zina-zinanya, sampai judi-judinya. Allah katakan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu Allah kepada hambanya. Kita ke anak harus juga seperti itu. Masya Allah nak saleh. Ucapkan karakter yang baik Pak. Jangan sampai doakan doa apa keburukan. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan la tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala ala auladikum. Jangan doakan keburukan untuk diri kalian, dan doa keburukan untuk harta kalian, dan doa keburukan untuk anak-anak kalian. Kenapa? Fa innakum la tuwafiquna minallahi sa'atan yus'al fiha ata fayustajabu lakum. Jangan sampai kalian doakan keburukan, ternyata di saat itu bertepatan dengan waktu mustajabnya doa. Akhirnya doa kalian diijabahi dan nggak bisa ditarik lagi. Wallah rugi. Makanya mulai sekarang sebutkan kebaikan-kebaikan di hadapan anak-anak kita. Nak saleh. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, dan ini cerita ini udah mutadawil gitu ya. Cerita ini udah kemana-mana. Dan beliau iyakan cerita itu. Beliau iyakan dalam sebuah wawancara. Betul nggak cerita itu terjadi? Kata beliau, iya terjadi. Jadi Syekh Abdul Rahman Sudais itu isengnya. Antum tahu kan anak orang Arab itu, Pak kalau kapan iseng tuh iseng betul. Anak orang Arab tuh Pak kapan ngepranknya kadang-kadang nggak masuk di akal. Allah alam apa sebabnya Pak? Mungkin bisa jadi karakter onta. Sorry. Apa yang antum makan tuh ngaruh ke karakter onta itu. Makanya kata Nabi SAW, tawadda'u min luhumil ibil, wudu'ulah kalian setelah makan daging apa? Onta. Kenapa? Onta tuh iseng betul. Makanya nggak boleh sholat di kandang apa? Onta. Betapa banyak pemilik onta tuh batal sholatnya, diganggu oleh siapa? Onta. Makanya kata Nabi SAW, khuliqatil ibilu min syaitan. Syaitan ibil itu, onta itu diciptakan memiliki karakter syaitan, iseng. Makanya Pak, kadang-kadang anak-anak orang Arab ini Masya Allah isengnya nggak ketulungan, dinetralkan dengan cara apa? Wudu. Makanya contoh juga yang lain, tawaddu'u mimma massatin nar. Walaupun ini hadis sahih, tapi diperselisihkan apakah mansuh ataukah tidak gitu. Tapi ala kulli hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu'lah kalian setelah makan daging dibakar. Kenapa? Bawaannya emosi. Makanya Pak, antum tahu kenapa orang-orang barat nggak ada lagi kecemburuan? Istrinya dipakai dengan yang lain pun ya fadhol. Coba dikija Pak, nggak ada. Bisa saling tuja gitu, saling cucuk ya kan. Enggak, antum hati-hati antum. Marah kita Pak, Masya Allah. Kenapa? Kita makannya kambing. Coba kambing Pak, seruduan dulu. Siapa yang kalah baru dia yang dilepas gitu. Ini apa? Kecemburuan ada. Ayam juga sama. Ayam lagi Pak. Bisa dia itu beradu ayam karena mencari apa? Betina. Lawan betina. Kecemburuan itu ada. Khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Tengoklah Pak. Antum letakkannya satu betina babi di satu kandang, sebelahnya satu betina itu ada 10 jantan.
saling pakai mereka. Itu karakter apa? Babi. Jadi apa yang dimakan tuh ngaruh, Pak. Makanya usahakan antum jangan makan kecuali makan yang apa? Yang baik. Makanya ada konsep panas dingin tuh ngaruh memang. Antum kalau bawaannya emosi, cari makanan yang sifatnya sifat dingin. Apa? Semangka, apa? Timun. Makanya kenapa emak-emak itu bawaannya emosi aja. Suka makan sambal. Nyobla aja. Enggak tahu sekarang tuh udah pakai level-levelan sekarang. Coba ke Ricis tuh ada level berapa? 5. Ana sampai mikir, astagfirullahaladzim, ini apa enaknya ini? Pedes banget. Tengoklah Pak, yang lebih hobi pedes biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya perempuan tuh cerewet aja. Mulai sekarang Pak, dek nggak usah lah ada buat sambal itu. Karena karakter panas Pak, percayalah sama ana. Tengoklah, ngaruh, wallah ngaruh. Makanya itu yang perlu kita ketahui. Kok ke situ kita? Mana terakhir tadi? Oh, Syekh Sudais. Syekh Sudais itu iseng dia, Masya Allah. Ummahnya lagi jamu apa? Tamu. Syekh Sudais ini datang ngisengin. Masya Allah. Marah ummahnya. Apa kata ummahnya? Idhab anta ya Sudais. Pergi engkau ya Sudais. Jadilah imam di Masjidil Haram. Pergi Sudais. Pak, selang bertahun-tahun setelahnya, betul sampai detik sekarang, bahkan beliau megang jabatan antara dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid apa? Nabawi. Ketuanya beliau sampai detik ini, Masya Allah. Dan beliau salah satu imam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Kami kalau sholat i'tikaf di Masjidil Haram, yang kami tunggu, yang paling kami betul-betul semangat itu Syekh Sudais. Bahkan udah ada jawab oleh Syekh Sudais, tiba-tiba nggak muncul beliau. Oh, mana ini kok bukan beliau? Rupanya beliau safar mendadak ke Madinah, ada ngisi kajian, gagal. Oh, itu kerasa sedihnya. Dicari Syekh Sudais, Pak, Masya Allah, sampai detik ini. Itu sebabnya doa siapa? Ummahnya. Maka yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai karakter kita ini mendoakan keburukan untuk apa? Untuk anak-anak kita. Na'amullah alam biswab. Ingat, kalau kita anak tutup di sini, bahwasanya kaidahnya solehnya orang tua insya Allah itu bisa membawa kepada solehnya apa? Anak kita. Rusaknya orang tua itu bisa menjadikan rusaknya anak kita. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sesungguhnya kebanyakan anak-anak kaum muslimin saat ini rusak karakter mereka sebabnya rusaknya karakter bapak mereka. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ihmalihim lahum, dan karena bapaknya itu ataupun ummahnya nggak pernah ngurus anaknya, malas ngurus anaknya. Pak, ingat kata caplang, buat anak kok coba-coba. Nggak bisa Pak, kita ini coba-coba buat anak bertanggung jawab. Ini amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhunullah. Jangan khianati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita berharap pengen punya anak, Allah kasih, kita sia-siakan, maka itu khianat. Na'amullah alam bisawab. Waktu anak sampai jam 6 saja. Dan ini kelebihan 10 menit dan anak mohon maaf. Dan ini akhir majelis kita. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Dan anak berterima kasih untuk antum semua, baik yang ada di Pangkal Pinang sini atau yang di Mentok sana. Mentok atau Muntok sih? Mentok ya. Oh iya, Mentok berarti memang ujung. Ya betul-betul ujung kan. Tapi sini orang Jawa atau apa kebanyakannya? Kok bisa Mentok namanya? Iya, penghabis itu setahu bahasa Jawa, insyaallah ya. Tapi ala kulli hal, Mentok juga. Terus sungai apa kemarin? Ya, Sungai Liat dan sebagainya. Ana berterima kasih untuk antum semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan umur kita, dan ana berharap apa yang kita kaji bersama bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, kemudian untuk istri-istri kita dan untuk anak-anak kita. Dan ana berharap mudah-mudahan anak-anak kaum muslimin seluruhnya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang berbakti kepada bapak dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.